Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Istiqomatul A'la di acara nongkrong online yang diagendakan oleh PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Gondangegi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang peran ulama serta habaib di masa pandemi COVID-19. Nah, seperti apa, bagaimana bisa peran mereka dianggap strategis di tengah pandemi COVID-19? Semua ini akan kita bahas bersama pemateri di samping saya ini. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah Ustaz Sayyid Hamid Najib Al-Hamid MPD. Beliau adalah guru di MA Rodatul Ulum Putri. Selain itu Darwah Bangil. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki materi yang akan dibahas. Nah, untuk pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana tanggapan para ulama dan habaib terhadap penyebaran COVID-19? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk berarti langsung ke tanggapan ini ya. Untuk tanggapan bagaimana ulama maupun habaib, yang sebenarnya maupun ulama dan habaib itu satu ya. Kalau kata saya, habaib ya ulama ya sama saja, karena ketika Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama, siapa para ulama, baik dari kalangan keluarga Rasulullah yang dikenal dengan habaib ataupun yang bukan dari keluarga Rasulullah, maka sama saja, siapapun yang mengambil ilmu atau warisan dari Rasulullah SAW maka disebut waris Rasulullah atau para ulama. Nah, para ulama sendiri kebanyakan dari yang kita pelajari, kita ketahui, mereka menyikapi pandemi pada saat ini ya kurang lebih sama seperti penyakit-penyakit yang lainnya. Hanya saja mungkin skala penyakit atau virus COVID-19 ini hanya lebih besar itu saja bedanya. Sedangkan menurut para ulama di mata mereka ya kurang lebih ada ujian. Sebagaimana Allah SWT berfirman di surat Al-Imran, begitu juga Allah SWT berfirman di surat Al-Muluk. Allah SWT berfirman, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, Allah SWT lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ya, berkaitan dengan kehidupan juga banyak hal, senang, sedih, ya, dan termasuk penyakit. Itu tidak lain untuk menguji agar Allah SWT itu menurunkan musibah, agar Allah SWT itu tahu mana sih di antara hamba-hambanya yang bersabar. Maka di saat itu peran ulama, kalau kita membahas peran ya sesuai dengan materi, maka ulama tentu sangat berperan di segala masa. Nah, jadi ulama memiliki banyak peran, sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah itu menjadi panutan dalam segala hal. Bukan hanya Rasulullah itu panutan dalam ilmu saja, bagaimana kita belajar ilmu agama, Al-Quran, enggak. Rasulullah itu kan diutus untuk rahmatan lil alamin, menyeluruh, juga berkaitan dengan penyakit, dengan kehidupan sosial sehari-hari, bahkan dalam rumah tangga Rasulullah pun menjadi panutan kita. Sedangkan ulama yang dikatakan waris berarti juga mencontoh, menapak tilas jejak Rasulullah SAW, yang berarti juga berperan, bahkan sangat berperan. Contoh, ketika ada virus COVID-19 seperti ini, di mana diterapkan physical distancing, tentu pasti ada yang bertanya, lalu gimana sholat Jumat? Apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan, bagaimana nanti Idul Fitri? Atau bagaimana nanti, dan banyak hal. Nah, tentunya di saat itu ulama sangat berperan. Mungkin kalau boleh saya ibaratkan ya, ulama pada saat ini nih, masa-masa pandemi itu peran yang paling penting adalah sebagai penyejuk mungkin, dimana orang banyak bertanya-tanya, bingung harus gimana, apa yang terjadi. Maka ulama adalah rujukan yang menenangkan bahwasanya tak perlu khawatir, karena penyakit itu dari dulu ada ya. Dan masalah nanti siapa yang kena, bagaimana, kita sudah sadar kan bahwasanya semua itu ditakdirkan oleh Allah, dan
Tapi Islam juga mengajarkan bahwasanya likulli syai'in sabab, semua itu ada sebabnya. Maka fatbi sabab kita ya ikuti gimana sih penyebabnya. Maka ulama juga mengikuti, tidak semena-mena ulama dosa takut, yang penting sholat. Kalau enggak, tetap kita ikhtiar. Jadi kalau memang menurut kedokteran ini penyakit berbahaya, kita harus berhati-hati. Maka tentu orang ingin mengetahui bagaimana pendapat ulama. Maka para ulama pun mengatakan karena kita ikhtiar hidup di dunia, maka ikuti apa kata dokter, hati-hati. Walaupun tidak terlalu takut sampai sangat takut, enggak, sewajarnya. Nah, yang bagus itu kan adalah ausat, moderat, yang biasa-biasa saja. Kita boleh ikhtiar, seperti pakai masker kita ikuti, jaga jarak kita ikuti. Mengenai ibadah dan lainnya saya kira banyak sudah kok asatidah kita, habaib kita, ulama kita yang sudah membahas. Yang intinya Islam itu tidak suka kok menekan. Rasulullah pun bersabda bahwasanya Islam itu di Indonesia agama yang mudah, tidak suka menekan. Jadi yang mau sholat Jumat karena mungkin dia merasa itu kewajiban dan harus, ya silahkan. Untuk yang merasa tapi saya khawatir karena saya punya keluarga anak kecil, saya khawatir kalau sholat, ya silahkan tidak sholat. Jadi ulama berperan untuk menengahi sebenarnya. Jadi ketika ada pandemi seperti ini, apa yang harus kita lakukan adalah menyemangati, adalah tetap beribadah, silahkan, karena tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT. Juga jangan lupa pesannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita diciptakan untuk beribadah. Jadi itu mungkin inti yang bisa kita ambil adalah bagaimana sikap ya, ulama menyikapi pandemi ini. Secara singkat ya, menurut para ulama inilah penyakit sama seperti lainnya, hanya berskala lebih besar. Lalu setiap segala sesuatu pasti ada hikmahnya, tidak mungkin tidak. Maka di antara hikmahnya ada untuk mengingatkan kita, karena sebagaimana Imam Ghazali mengatakan iman seseorang itu beda-beda kan. Ada yang imannya itu butuh diingatkan dengan keadaan sulit, dan kebanyakan orang di antara kita ya, termasuk saya, mungkin teman-teman juga, kita nih ingat Allah ketika tersiksa. Kalau ada masalah susah, sakit, parah, baru kita rasanya ingin sholat tahajud, rasanya ingin menangis. Jadi mungkin Allah turunkan kali ini Allah turunkan penyakit dengan skala besar ini. Allah ingin, ayo semuanya sekarang bersama-sama, bukan hanya saya satu keluarga, tapi menyeluruh. Ayo semua umat Islam sadar bahwasannya ada Allah SWT, penyakit ini Allah yang menurunkan. Ketika seperti ini kan, ketika pandemi ini datang, kata saya justru hikmahnya sangat terasa menurut saya pribadi nih ya. COVID-19 ini hikmahnya sangat terasa. Bahkan hal yang mungkin sebelumnya dianggap sepele, sekarang kita tahu ternyata luar biasa. Contoh dari wudhu, cuci tangan sebelum makan, sunnah Rasulullah. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan, sebagaimana kita mungkin pernah belajar di akhlakil banin buat yang laki, akhlakil banat buat yang wanita, bagaimana disunahkan makan. Beliau mengutip dari hadis Rasulullah bahwasanya kalau orang cuci tangan, membasuh tangan sebelum makan akan menyelamatkan kita dari penyakit. Kalau bercuci tangan setelah membasuh tangan setelah makan akan mempermudah rezeki. Sekarang kerasa, ternyata himpunan dokter malah disuruh cuci tangan, sering-sering pakai sabun. Jadi hal yang tadinya sepele, sedangkan kita muslim sudah selalu cuci tangan karena kita dalam sehari pasti sholat 5 waktu. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua yang menurut saya pribadi juga sangat luar biasa, yang saya harapin ya, kita lihat akhirnya pemerintah dimanapun berada mengharuskan setiap masyarakatnya memakai masker kan. Itu menurut saya sangat unik dan saya sangat terasa itu hikmah, sebuah hikmah. Kenapa seperti itu? Maka terutama bagi wanita menurut saya, ketika mereka memakai masker tidak langsung mereka menutup wajahnya. Yang selama ini juga syariat sudah nyuruh sebenarnya kan, lebih baik walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak wajib pakai cadar, tapi lebih baik. Jadi harapan saya mudah-mudahan aja nanti COVID-19-nya berlalu, tapi kebiasaan memakai masker kan sudah terbiasa. Tinggal dilanjutkan saja, dirubah pakai cadar. Kalau nggak bisa ya tetap pakai masker, yang tidak itu sudah menjalankan salah satu syarat. Jadi luar biasa, banyak hikmahnya. Nah, termasuk juga kita hanya sering kumpul dengan keluarga, kan? Lebih dekat dengan keluarga. Di bulan Ramadan ini menurut saya juga lebih menyenangkan dibanding sebelumnya. Kenapa? Selain kumpul dengan keluarga, tempat-tempat nongkrong, mal-mal hanya ditutup. Jadi anak muda pun tidak mudah untuk belajar seperti biasanya. Jadi mereka lebih fokus beribadah di rumah, paling tidak maksiat keluar dan di rumah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kan tadi yang dibahas
dampak positif. Berarti memang COVID-19 ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Tapi Kak, sayangnya kebanyakan kita hanya melihat dampak negatifnya saja ya Ustaz ya. Untuk kalau menurut Ustaz tentang dampak negatif sendiri itu gimana? Apa? Kalau untuk dampak negatif ya sebenarnya mudah saja menurut saya. Penyakit itu dampak negatif sudah. Sekecil apapun penyakit, sekedar demam ya tetap negatif kan. Iya. Kita berharap semua orang walaupun itu bukan keluarga kita, tapi kata Rasulullah, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Kalau kita hanya peduli diri sendiri, gak ngurus orang lain, jangan ngaku-ngaku muslim, kata Rasulullah. Karena Rasulullah itu diutus untuk sayang, rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah berharap kepada semua umatnya, terutama kita yang berpendidikan, untuk sadar dengan anjuran Rasulullah, ayo peduli dengan orang lain. Dan Islam sangat-sangat menganjurkan. Bahkan ketika ulama ditanya pahala yang terbesar itu fardu ainin atau fardu kifayah, ulama mengatakan fardu kifayah. Kenapa? Karena manfaatnya buat orang lain. Karena berdasarkan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi untuk negatif ya jelas kita harus merasakan, walaupun itu bukan kita, bukan keluarga kita, tapi dimanapun muslim berada, ketika kita tahu mereka terkena penyakit, seharusnya itu sudah menjadi dampak negatif buat kita. Kita ikut merasa sedih, kasihan, kita mendoakan, cukuplah seperti itu menjadi dampak negatif. Selanjutnya, apa pandangan ulama mengenai kebijakan pemerintah tentang dilarangnya sholat berjamaah di masjid, terus dilarangnya tarawih, serta rencananya kan sholat Idul Fitri ke depan ini di rumah masing-masing gitu Ustaz. Gini ya, untuk biasanya mungkin ya, ini suudzon saya saja, buruk sangka saya saja. Mungkin kebanyakan orang berpikir sepertinya para ulama dan umaro atau pemerintah ini selalu kontra. Sebenarnya enggak juga ya. Iya. Karena yang dicari ulama itu bukan kontra dengan siapapun, enggak. Kita kalau bisa memang sesuai anjuran Rasulullah, ya sesuai. Nah, masalah ulama ada yang tegas, ada yang mungkin lebih toleran, itu saja. Kalau masalah beda pendapat nih, kita seharusnya ya, kalau bagi kita pelajar, apalagi kuliah dan sebagainya, harusnya kita tahu dimanapun kita berada pasti ada perbedaan. Bahkan perbedaan itu yang membuat kehidupan ini lebih menyenangkan kan. Kalau orang suka pedas semua, nanti kasihan yang jualan yang tidak pedas, kayak campur nggak mungkin kan pedas, misalnya nggak laku. Kalau orang gak ada yang suka pedas ya kasihan nanti tani cabenya nggak laku. Kita Indonesia makanan pokoknya untung beras. Gimana nanti negara yang lain ada yang gandum. Intinya perbedaan itu tidak harus menjadi jenjang di antara satu sama lain. Bahkan adanya perbedaan itu hal yang menyenangkan. Seharusnya contoh rasa vanila, mungkin yang lain suka coklat, kita bisa bertukar rasa kan, untuk saling tahu gimana sih rasa satu sama lain. Nah, maka saya jelaskan dulu bagaimana ya sikap para ulama. Saya katakan para ulama, nah kita semua belum ada ulama, kita santri masih, kita hanya mengikuti dan mendengar apa kata mereka. Dan para ulama kita memilih, ada berbeda pendapat, itu hal yang biasa. Jadi seperti tadi saya sudah jelaskan, tidak usah kaget dengan perbedaan pendapat para ulama. Bahkan kita sudah diajarkan al-ikhtilaf fil ulama itu rahmah. Ya, kita tahu ada yang bilang ini, bilang A, bilang B, semuanya benar. Jadi tidak usah bilang mana yang paling benar, mana yang benar, semuanya benar. Maka nah, sekali lagi, gimana ulama mendakapi ya, keputusan pemerintah, diantaranya adalah melarang sholat Jumat ya. Nah, maka ulama ada yang bilang silahkan silahkan mengikuti perintah umaro ya, pemerintah kita, maka boleh kita ikuti. Ada yang mengatakan ya tidak, mereka sholat mau di rumah, mau di masjid, mau di lapangan, mau jaga jarak, yang penting sholat. Yang salah itu yang tidak sholat. Nah, jadi terkadang ada orang ribut ini sholat, kita ikut itu aja, tapi selama ini malah tidak sholat. Jadi, nah itu mungkin yang saya katakan. Jadi mau ikut Jumatan, mau tidak, maka silahkan. Nah, jadi boleh, karena diantara ulama beda pendapat itu adalah rahmat untuk mempermudah kita. Lagi? Ini misalkan memang pikiran orang itu berbeda-beda ya. Tapi yang paling saya dengar itu dari masyarakat itu mereka memang tidak mengikuti kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah, pakai masker. Itu selalu jawabannya gini, tidak ada corona kita tetap mati gitu. Jawaban mereka seperti itu. Nah itu Ustaz dalam menyikapinya tuh gimana? Ya itu benar, tapi tidak tepat. Nah, ibarat ada orang bilang 9 kali 3 berapa? Banyak Ustaz. Ya benar kan banyak.
Iya. Lebih dari 3 Ustaz. Iya benar lebih dari 3, tapi jawabannya tidak tepat. Maka kalau ada orang bilang kayak gitu ya, kita ada corona, ya sama-sama mati. Ya benar. Kalau gak ada corona, kamu memang mati. Tapi paling tidak nyusahin orang lain. Masalah ada corona, kalau dia kena, itu orang lain akan ikut khawatir. Sekali lagi, ya kalau dia hidup sendirian, itu gak masalah. Masalahnya kalau dia punya keluarga, nggak semua keluarganya itu pingin mati kena corona kan? Nah, mereka pingin mati normal saja. Jadi kalau ada orang yang bilang seperti itu, ya, yang nggak bisa kita salahkan langsung. Ya, mungkin masih menyangkut pertanyaan sebelumnya ya, sikap ulama, maka saya perpanjang kalau gitu penjelasan gini. Ulama itu ada yang keras, ada yang lembut sekali lagi ya. Mungkin kalau buat istri saya sudah pernah jelaskan ya. Kalau kehidupan itu kita butuh air juga butuh api. Air itu sifatnya menyejukkan, api itu panas jelas ya. Bayangkan kalau kita hidup hanya dengan api. Buat apa sih kalau kita itu ikut yang toleran? Pokoknya sholat terus sholat. Ibarat api ya, tegas. Kalau tegas terus api terus yang enak hidup kita. Nah mau masak beras pakai apa? Dimasak nggak pakai air. Ya keras nanti jadinya. Nggak enak kan? Iya. Terus kalau kita seumpamanya hidup dengan air saja nggak ada apinya juga nggak enak. Memang kalau ada daging-daging gitu mau dimakan cuma direbus pakai air dingin tidak bisa. Nah, tetap harus butuh pada api. Jadi ada ulama yang keras itu perlu. Kenapa? Untuk menyemangati yang lembek-lembek. Karena kalau ulama semua toleransi, akhirnya nggak ada yang tegas. Orang aja kalau di sawah ya harus ada yang ngasih pupuk, harus ada yang memberantas hamanya. Di pupuk aja ada hamanya, yang nggak bakal subur badannya. Maka sekali lagi saya ingatkan ya, kita tidak boleh pilih-pilih ulama. Kalau seandainya kita kurang cocok, cukup diam. Karena kata ulama, kata Rasulullah pun, ya, muati-wati, jangan sampai kita itu memusuhi ulama. Karena daging ulama itu ibarat beracun. Kan kita sering dengar tuh kalau ghibah ibarat makan daging saudara. Itu dikutip di ayat oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tapi ulama juga menegaskan, tapi kalau daging ulama itu beracun. Maksudnya kalau kita ghibah, benci, tidak suka membicarakan ulama, itu akan menjadi sebuah penyakit yang menggerogoti iman kita. Nauzubillah min dzalik, bisa menjadikan penyebab mati su'ul khatimah. Nah, sekali lagi kalau berbeda pendapat itu belum tentu tidak bagus. Nah, ada pepatah mengatakan likulli ra'sun ra'yun. Kita punya pendapat masing-masing. Yang suka pedas silahkan makan pedas, yang nggak suka nggak usah mencaci maki. Yang nggak suka pedas silahkan makan, jangan makan cabai. Yang suka pedas nggak boleh mencaci maki. Ada orang yang suka ulama yang tegas silahkan, bisa jadi malah imannya lebih kuat dari kita, jangan kita caci maki. Ada masyarakat yang mungkin lebih suka dengan ulama yang modelnya toleransi, lemah lembut, ya silahkan ya. Karena sahabat Rasulullah pun ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Kita tahu sudah siapa sih Sayyidina Umar, orang yang sangat tegas. Apakah pernah Rasulullah bilang sama Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar kok gak kayak Sayyidina Umar sih tegas gitu loh? Enggak kan? Apakah Rasulullah pernah juga menegur Sayyidina Umar, ya Umar kenapa gak kayak Sayyidina Abu Bakar yang lemah lembut gitu? Enggak kan? Rasulullah membiarkan karena Rasulullah tahu butuh Sayyidina Umar, butuh Sayyidina Abu Bakar. Kita butuh keduanya. Jadi nah, sekali lagi untuk nanti masyarakat ada yang harus sholat, pokoknya saya tidak mau pakai masker, ada silahkan sudah, itu pendapat masing-masing. Allah tidak pernah kok menyuruh kita di Al-Quran itu untuk kita mencaci maki, tidak. Kalau kita melihat hal yang nggak baik cukup tegur. Ketika nggak bisa ditukar sudah, yang penting kewajiban kita sudah gugur. Allah juga mengingatkan kita, inna kalantah diman ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kewajiban kita tuh mengingatkan, wa malaina ilal balagh. Sampaikan aja, ini salah, ini benar. Kata ulama seperti ini, kata dokter kayak gini. Masalah dia ikut enggak, itu urusan dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nggak ikut nggak ada kewajiban kita mencaci maki, menyalahkan, jelek-jelekkan di depan orang, enggak. Itu kita yang salah. Nah, jadi sekali lagi syariat Islam itu indah. Indah adanya perbedaan untuk mempermudah kita. Jadi silahkan adanya perbedaan seperti ini, kita mau pilih yang mana saja. Jadi buat pemanis Ustaz ya. Ya. Selanjutnya Ustaz, kan banyak sering lah orang-orang tuh di awak media itu tambah menakut-nakuti masyarakat sekitar, seperti biasanya via YouTube. Jadi membuat mereka tuh merasa memang lebih takut daripada kenyataan. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz terhadap hal tersebut? Orang yang nakut-nakutin? Iya. Orang yang nakut-nakutin ya, jangankan yang nakut-nakutin. Ada hadis yang mengatakan kalau kita ngelucu biar orang lain ketawa tapi dengan hal yang bohong, maka dia dan yang mendengarkan hatinya
perlahan akan mengeras, dan itu hal yang makruh. Itu nggak nakut-nakutin, apalagi nakut-nakutin. Dan ada hadis sendiri juga tentang kita dilarang untuk nakut-nakutin. Mungkin yang lebih penting dari itu juga gini loh, saya banyak ya orang yang nggak setuju dengan pemerintah, mungkin ya ada kan beberapa. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka sebenarnya, karena ada di antara mereka yang memiliki argumen seperti ini. Kenapa masjid ditutup tapi semisal mall nggak ditutup, ya, semisal hal yang lain nggak ditutup? Seakan-akan kurang adil seperti itu kan? Seakan-akan kurang adil saja. Maka yang bikin kita mungkin ini untuk masukan bersama ya, yang mungkin bikin satu sama lain itu beda pendapat juga karena ketidakadilan. Kan seperti itu. Mereka selalu bertanya-tanya, kenapa sih kita dilarang masjid sedangkan mereka-mereka itu ke tempat-tempat ini kumpul semacam-macam tapi tidak dilarang. Mungkin itu yang akhirnya menimbulkan permasalahan. Seandainya adil ya, pemerintah benar-benar menutup, semua ditutup total, maka akan tenang, nggak mungkin ada orang satu sama lain itu akan berdebat dan berbeda pendapat. Kenapa? Karena ada keadilan di situ. Nah, tapi ketika keadilan itu tidak ada, maka akan banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa sih saya merasa seperti saya yang disudutkan. Contoh seperti PSBB ini saja ya, saya kasih contoh. Mungkin yang di luar kota dilarang masuk ya. Sebenarnya kalau kita tahu ya, semua itu pasti ada pengecualian kan. Tidak mungkin peraturan itu murni 100% berjalan, enggak. Orang kita saja sholat wajib berdiri, ya kalau mampu. Kalau nggak mampu ya duduk, nggak maksa. Itu dalam syariat. Ya, contoh PSBB aja, apakah semua tidak boleh masuk atau keluar kota? Seharusnya kan tidak. Buktinya para pasti boleh. Dengan alasan mereka ya, kita kan keamanan, kita terima kan. Mereka ingin mengamankan dari segi duniawi, betul kan? Keamanan, penjaga, dokter, karena ya boleh. Dan kita menerima masuk akal. Lalu paling tidak kita juga berpikir jangan semua hanya dari segi aparat. Silakan beri kebebasan juga bagi ulama kita, gitu kan? Seperti majelis taklim, tidak harus kumpul, bisa jadi seperti ini kan? Karena kita lihat banyak guru-guru kita juga yang melakukan hal seperti ini, itu kebaikan. Jadi kalau ada aparat yang mereka itu berdalih saya menjaga, maka biarkanlah ulama kita beri kebebasan. Jangan ulama kita juga harus di rumah, harus enggak, karena ulama kita juga punya tugas. Mungkin ulama kita ada yang rumahnya di satu kota sedangkan pondoknya di kota yang lain. Mungkin ada ulama kita yang tinggalnya di kota tapi majelisnya di kota yang lain, atau dia perlu menjenguk saudaranya dan macam-macam. Paling tidak terlalu sulit untuk pemerintah memilah-milah mana yang benar-benar yang penting dan tidak. Nah, selanjutnya adalah langkah yang perlu dilakukan oleh ulama agar kegiatan rutinan yang ada tetap bisa berjalan. Nah, gini ya, agar rutinan itu sekali lagi karena memang ini penyakit, kita dilarang kok. Walaupun kaidiyakum ila tahluka, kata Allah SWT kan, kita dilarang keras. Ya, kata Rasulullah pun la dharara wala dirar. Jangan kita nyakitin diri sendiri, juga nggak boleh nyakitin orang lain. Kan dalam masa pandemi pada saat ini bukan hal yang salah kalau memang kita menutup majelis-majelis sementara, ya, majelis sholawat, majelis yang ditutup apa sih? Kumpulnya. Rutinan setiap malam Ahad contohnya, hanya kumpul itu saja. Apakah sholawatnya ditutup? Sholawat tidak ditutup. Bukankah sebelum masa pandemi kita sudah terbiasa nih, majelis kita sudah berjalan kan? Mungkin setahun, 2 tahun, setiap malam minggu. Kenapa ketika kita tidak kumpul, kita tidak tetap membaca? Toh kita bisa di rumah, kita kumpulkan anak, istri, saudara, siapapun, selama dia nggak tinggal sendiri. Dia tinggal sendiri pun tinggal rutinan. Pokoknya kalau malam minggu, karena memang sebelumnya saya selalu rutin membaca maulid apapun itu, barisan fikah, maulid dibakah, maulid habsyi, apapun baca. Ya. Jadi majelis taklim itu ditutup bukan ditutup, hanya saja tidak kumpul seperti biasanya. Masalah rutinnya ya seharusnya kita sadar, kita tinggal baca sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Kalau mungkin perlu ya sekiranya, tapi saya butuh konsultasi. Kan konsultasi tidak setiap hari sih, konsultasi itu dalam 24 jam terus-terusan. Sesekali ketika ada masalah, dan kita bisa menghubungi beliau-beliau para ulama kita, guru-guru kita. Nah, via banyak kan gadget sekarang, ada handphone, ada macam-macam. Jadi tidak menutup rutinitas, termasuk yang seperti kita lakukan kan, nggak menutup rutinitas. Nah, jadi kalau memang orang rajin, dia itu akan mencari jalan apapun untuk bisa belajar, tetap istiqomah dengan kebiasaannya tetap.
Kalau orang itu bilang masa pandemi jadi saya nggak bisa sholawatan, kan itu hanya alasan saja. Orang malas, kok bisa nggak bisa sholawatan? Oh, sholawatan itu hanya diucapkan, harus kumpul, nggak ada syaratnya majelis mencari ilmu kumpul. Saya ingin belajar, ya belajar online bisa. Di YouTube pun banyak. Apakah semua konten di YouTube yang berkaitan dengan dakwah sudah dia tonton? Kan enggak. Seandainya sudah ditonton pun apa salahnya diulang? Ulama mengatakan bitakrir hasolat takrir, diulang-ulang biar menetap ya. Baca sekali belum tentu hafal dan paham. 2 kali, 3 kali nggak ada salahnya. Al-Quran sudah hatam, apakah kalau udah hatam tidak dibaca lagi? Ya dibaca lagi biar dapat. Nah, begitu juga dengan video ceramah, dakwah, diulang-ulang. Toh itu manfaat buat kita. Jadi tidak ada alasan dengan pandemi ini rutinitas kita berhenti. Sekali lagi yang berhenti hanya kumpulnya saja. Masalah rutin sebaca maulidnya, belajarnya, masih banyak jalan menuju Roma. Silahkan pilih manapun jalan. Nah, saatnya mengapa peran ulama itu dianggap sangat-sangat strategis di masa pandemi ini? Dianggap sangat strategis. Ya. Nah, mungkin kalau boleh saya kasih contoh gini. Nah, kembali ke perempuan, kembali ke yang pedas-pedas, karena memang makanan pedas itu menyenangkan kan? Ya. Kalau boleh saya kasih contoh, orang kalau sudah suka makan pedas ya kapanpun waktunya dia suka makan pedas. Terutama kalau di musim-musim hujan, gerimisnya, makanan pedas berkuah itu terasa lebih nikmat. Mungkin peranan ulama tuh kayak gitu. Ulama di masa apapun itu sangat berperan, terutama di masa-masa sulit seperti ini, karena kita butuh tahu kan gimana cara sholatnya, gimana cara ini. Seperti yang saya bilang tadi, kata Imam Ghazali, iman kita ini iman yang lemah. Kita ini ingat kepada Allah, butuh ngerasa kalau sudah di masa-masa sulit. Dan kalau boleh saya tambah ya, mumpung masih ada waktu nih, takut nanti saya lupa, jadi saya sampaikan sekarang. Ingat bahwasanya Allah SWT itu berfirman di Al-Quran. Saya sampaikan diawali dengan firman Allah dulu di surat Al-Imran, baik di ayat ke-104-nya maupun di ayat ke-110-nya, bahwa Allah SWT berfirman, kata Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat. Jadi kalian ini sebaik-baiknya umat. Kita ini umat yang terbaik dibanding umat-umat yang lain. Kenapa sih kok kita bisa disebut umat yang terbaik? Bukan semata-mata karena kita ini umat Rasulullah, yaitu juga menjadi salah satu penyebab. Tapi ada alasan lain. Kata Allah SWT, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ayat berkaitan dengan dakwah ini sekali lagi ya, itu bukan untuk ulama. Jadi jangan salah paham. Dakwah, mengingatkan itu bukan tugas ulama. Kalau hanya ulama yang berhak untuk dakwah ngasih, maka nasihat akan sangat sedikit. Jadi terkadang orang itu bilang ya sok suci ngingetin, atau kalau kita suruh cobalah kamu sampaikan, saya belum pantas. Loh, kok bisa belum pantas? Selama kita punya ilmu, kita tahu kalau ini betul, ini salah, sampaikan. Tidak ada kata tidak pantas. Kalau menyampaikan itu harus suci, harus orang baik, harus soleh, maka jangankan orang lain, saya pun merasa tidak pantas, karena mana ada manusia yang tidak berbuat dosa? Semua manusia insan. Pastinya jadi sekali lagi saya ingatkan, siapapun yang muda yang tua, tugas berdakwah mengingatkan bukan hanya milik ulama, kita itu pun wajib. Sekalipun kita bukan orang baik, justru karena kita ngerasa saya bukan orang baik, saat cari kebaikan dengan cara mengingatkan orang lain, karena mengingatkan orang lain itu pahalanya sangat besar. Hal yang paling dicintai Rasulullah adalah menyebarkan ilmu. Mana yang benar kita kasih tahu. Jadi sekalipun ya, contoh kita jarang nih sholat duha, bahkan mungkin tidak pernah, nggak ada salahnya kok kita kasih tahu orang lain sholat duha. Atau mungkin kita orang yang malas, nggak ada salahnya kok kita ngajak orang lain jangan malas. Bukan berarti kita gagal, orang lain harus gagal, enggak. Karena justru jangan niru saya sudah seperti ini, saya kayak gini gimana? Enggak. Siapapun kita, sekali lagi saya ingatkan ya, tugas untuk berdakwah, tugas untuk mengingatkan itu bukan hanya untuk orang-orang alim, ulama, kiai, orang-orang suci, siapapun itu. Bahkan ini kesempatan bagi kita. Kalau kita punya ilmu, nah, itu kesempatan bagi kita. Dan mungkin kalau gimana Ustaz cara mengingatkan kalau dia lebih tua, lebih ini, intinya kurang tepat. Akhirnya mereka berdua ingin menegur, lalu gimana sih cara menegur yang baik? Mereka berdua berinisiatif dengan cara, kata sang kakak, Sayyidina Hasan datang kepada orang yang sudah berumur itu untuk, saya minta tolong, lihat mana di antara kita berdua nih wudhu kita yang paling baik. Kita ini ingin bersaing, kakak dan adik ingin bersaing. Akhirnya orang itu paham kan, kalau
Kalau gitu saya kan cuma melihat kan, mereka berdua senang melihat cucu Rasul ini ingin bersaing berbuat baik, maka mereka berdua wudhu dengan sebaik-baiknya wudhu, dengan sempurna, segala sunnahnya dilakukan. Sampai ketika selesai wudhu sempurna, sunnah pun dilakukan, maka sang kakak Sayyidina Hasan bertanya kepada orang tadi, mana di antara kita berdua yang baik wudhunya? Orang itu ngerasa tertegur. Orang tua itu langsung bilang, kalian berdua ini wudhunya benar, yang salah itu saya. Nah, itu cara negur yang baik. Jadi bagaimana cara negur yang selalu ada, banyak cara, tinggal bagaimana inisiatif. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari pendengar Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap masyarakat yang banyak menyalahkan pemerintah terkait hal ini? Seolah musibah ini rekayasa pemerintah. Ini ya, sekali lagi, mungkin karena kita juga termasuk masyarakat kan. Iya. Terkadang kita itu merasa kesal selalu menyalahkan pemerintah karena adanya ketidakadilan di mata kita. Entah masyarakat lain menilai seperti apa, sekali lagi karena setiap orang memiliki cara pandang sendiri-sendiri. Maka masyarakat, termasuk mungkin saya sendiri pernah melihat ya, adanya ketidakadilan di pemerintah, itulah yang membuat masyarakat gerah ya, merasa kenapa sih kok rasa-rasanya kita yang disudutkan muslim, kok rasa-rasanya mereka sangat tegas dengan aturan masjid, tapi aturan yang lain tidak mereka tegaskan. Jaga jarak hanya seperti mereka selalu dipantau saja masjid, acara-acara majelis, dan kenapa yang lainnya tidak? Kan jaga jarak itu juga di banyak tempat, bahkan di seluruh ya. Jadi mungkin itu yang menjadi penyebab satu sama lain itu kesal, adanya kurang keadilan. Tapi sekali lagi kita saling mengingatkan bahwa sudah, terkadang kita itu banyak manusia terlalu sering ikut campur urusan orang lain. Kita mungkin gimana sih pemerintah, sudah, itu pemerintah. Toh kita ngomongin pemerintah apa ada manfaatnya? Kalau ada manfaatnya, kalau ada nih, silakan. Nah, contoh ya, pemimpin majelis, ini banyak pengikutnya, seorang guru, ya nanti banyak murid-murid yang ikut, silakan. Tapi kalau orang-orang kayak kita ngomongin saya sama sampean semua, kalau ngomongin gimana nih pemerintah dengar juga enggak, toh kita juga nggak ada manfaat. Jadi daripada ngomongin yang nggak penting, mari cari hal yang lebih penting. Karena kata Rasulullah juga, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Muslim yang baik itu meninggalkan hal-hal yang nggak bermanfaat. Sebenarnya ya ini salah satu manfaat peran ulama. Kita datang ke ulama karena dalam syariat Islam itu semuanya telah dibahas. Kalau ada gini gimana, kalau seperti itu gimana, semuanya dibahas. Di antaranya kayak tadi, ayo kita memperbaiki diri saja, terutama di bulan Ramadan ya. Daripada rame ya, contohnya mungkin kita protes, kenapa nih pemerintah seperti ini ya, protes terus, nggak ada kerja juga percuma. Ya saya bukan nggak mau kerja, saya pengen kerja tapi nggak bisa, sudah, doakan saja kalau begitu, daripada keluar-keluar gini akhirnya hal negatif yang terlihat nih, kok seperti ini sih kata-katanya kasar, kita mencaci maki juga apa gunanya, biar mereka kesal ya. Gitu caranya cukup kita tunjukkan mungkin dengan buat status bersama-sama, foto profil, silahkan, mungkin ada manfaatnya yang melihat. Yang penting pintar-pintar kita untuk menimbang apakah ini ada manfaatnya atau tidak. Jangan terlalu banyak bicara saja. Rasulullah pun menegur orang banyak bicara. Orang yang mengkafirul kalam, kata Rasulullah, kafirul khoto'u dan seterusnya hadis ya, tidak terlalu memakan waktu. Intinya orang kalau banyak bicara pasti lebih banyak salah bicara. Kalau salah bicaranya banyak berarti banyak dosa. Kalau orang banyak dosanya tempatnya di neraka. Jadi kalau memang ada manfaatnya bicara, silahkan bicara. Atau forum kayak gini mungkin masih ada manfaatnya. Gimana pemerintah? Tapi kalau sudah berdua sama teman, sama saudara, gimana sih pemerintah sekarang nih? Ya ada gimana? Nah ini juga pemerintah. Nah jadi kalau tidak ada manfaatnya lebih baik diam saja sudah. Terus saya ingin memberi sumbangsi gitu loh, doa. Daripada kita ngurusin ya pemerintah, bagaimana kalau kita ngurusin diri sendiri? Sudah berapa banyak sih sholat tahajud kita? Sudah berapa banyak sih hatam Al-Quran kita di bulan Ramadan? Belum Ustaz. Nah itu masalah. Kita nyalahin orang lain, kita sendiri masih penuh dengan kesalahan. Tapi sekali lagi, sekalipun kita banyak kesalahan, tidak menutupi kemungkinan tidak masalah. Kita ingin menunjukkan bahwasanya yang benar tidak masalah. Cuma lebih baik lagi kita tunjukkan mana yang benar dan salah. Bersama dengan itu kita membenahi diri. Berikan motivasi terhadap masyarakat agar tetap semangat menjalani kehidupan di masa pandemik, terutama untuk generasi muda.
di masa pandemik seperti yang tadi di awal sudah saya jelaskan, ini kesempatan. Ya. Kita sudah ada banyak kerjaan. Nah, anak sekolah lulus tanpa ujian, ya, kuliah juga masih libur, kerja juga terbatas, semuanya terbatas, semuanya di rumah. Kita jadikan kesempatan sebagai motivasi diri kita sendiri. Ayo kita semangat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, gimana cara berubahnya? Dimulai dari keinginan dulu. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Araf ayat 11, penggalannya saja, kata Allah SWT dalam surat itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah SWT, Allah SWT itu tidak bakal berubah kita. Entah itu satu tahun, satu bulan, ataupun pribadi kita. Ini bakal dirubah menjadi lebih baik sampai kita ada keinginan, ya Allah, sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Mungkin dulu kita sudah banyak dosa salah. Sekarang ini mumpung dikasih kesempatan, kita di rumah saja. Ayo kita lebih akrab dengan keluarga, kita ingatkan yang punya anak-anak, suami, saudara, ya, kita rubah ya, hal yang menjadi lebih baik. Dimulai dari keinginan. Jadi tidak usah, ya Ustadz ada yang ingetin sih, ini kan tidak. Perubahan itu datang dari sendiri. Bahkan ulama mengatakan ya, sebagai motivasi juga, percaya diri adalah kunci utama meraih kesuksesan. Jadi kalau kita ingin berhasil, entah itu dunia dan akhirat, berawal dari diri sendiri. Jangan pernah bilang kepada diri sendiri, masa ya saya bisa. Allah memberi sama lain sama saja kok kesempatan. Nggak pernah Allah bilang, kalau orang kamu seperti ini kamu. Kalau semua orang tahu bahwa istiqomah itu hal yang paling baik. Bahkan Rasulullah pun ketika ditanya khairul amal afdal, apa sih amal yang paling baik itu, kata Rasulullah adalah ya istiqomah. Di hadis lain Rasulullah juga bersabda, khairul amal adwa muha wa in qala, yang istiqomah walaupun sedih. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.